Jadi dari beberapa daily activity aja kita bisa kok untuk memulai konten itu. Tapi banyak yang nggak sadar, masa iya ngarit dikontenin? Jangan salah teman-teman, banyak orang yang sukses dari ngarit di TikTok, bener ya Pak? Hai sahabat sukses beternak, ketemu lagi dengan saya Om Kusnadi. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengenai marketing di domba pada khususnya ya. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan salah seorang narasumber yang beliau ini sudah menjalankan digital marketing, tetapi beliau ini kayaknya agak gimana ya, merendahkan diri lah gitu. Sebenarnya ilmunya sih banyak, jadi ikuti terus apa yang menjadi obrolan kita berdua ya. Sudah bersama saya beliau, namanya Mas Ardan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, boleh dikenalin ke teman-teman sukses beternak, nama Mas Ardan lengkapnya siapa nih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Sukses Beternak, perkenalkan saya Ardan Yoga Benevico dari kandang Innofarm Indonesia. Ya. Pekerjaan utama peternak domba. Padahal peternak dombanya sudah sukses gitu kan. Nah, dari cerminan kesuksesan ini Mas, ini pola pemasaran untuk domba Mas Ardan seperti apa sih? Teman-teman sukses beternak kan juga kepengen dibagi ilmunya kan ya. Nah, seperti apa pemasarannya Mas? Yang pertama Pak, kalau sukses belum, yang penting survive. Survive, Gitu. oke. Yang penting survive dulu. Oke. Targetnya yang penting usaha itu long lasting. Gitu. Kalau buat di marketing sendiri, kita mulai dari awal ngerintis kandang. Ya. Kandang ini sudah berjalan di bulan 5 nanti sudah 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Ya, menginjak tahun ketiga ya nanti ya. Tahun ketiga. Oke. Dan alhamdulillah dari awal itu kita memang berprinsip bahwa peternakan itu harus naik kelas. Ya. Gitu. Dengan cara apa? Kita belajar bahwa peternakan di Indonesia, khususnya di Lampung, peternakan lokal, permasalahan utamanya adalah tidak bisa menjual dengan harga yang fair. Ya. Selalu memasrahkan untuk diambil sama belante atau sama makelar istilahnya begitu. Nah, saya sendiri belajar bahwa digital marketing itu salah satu jalan utama, jalan yang paling masuk akal untuk gimana caranya orang bisa kenal dengan apa yang kita lakukan. Kebetulan di sini peternakan domba. Jadi bahasa kerennya nge-branding lah ya. Betul. Branding pun nanti dibagi ke 2 poin, Pak. Yang pertama ada personal branding. Personal branding saya sendiri sebagai peternak domba. Yang kedua adalah bisnis brandingnya. Oh. Gitu. Jadi di 2 persona ini pun belum maksimal sebenarnya. Karena kita masih fokus di personal brandingnya bisnis di Innofarm sendiri. Gitu. Jadi memang tetap usaha, kalau yang saya tangkap Pak, untuk di saat ini, usaha peternakan yang bisa laris, yang bisa jualan domba, adalah usaha peternakan yang dipercaya. Dan yang kedua, yang ownernya itu dikenal. Gitu. Jadi sebagai peternak pun kita harus show off nih. Saya ini peternak domba. Apa sih yang saya pelihara, kegiatan saya di kandang apa, itu teman-teman harus tahu dulu. Berarti kata kuncinya, orang membeli itu melihat siapa yang jual ya, bukan apa yang dijual. Betul. Sebenarnya lebih ke ini Pak. Selain dari kualitas produk, tapi orang juga butuh trust. Gitu. Semakin sering wajah kita muncul di sosial media, itu semakin percaya. Oh, Mas ini lagi nih, Mas ini lagi. Akhirnya mereka, setelah mereka sering lihat, mereka buka akun. Kalau interest mereka follow. Dan masih panjang prosesnya sampai decision making untuk mereka beli. Oke. Nah, sejauh ini kira-kira langkah-langkah apa sih yang sudah Mas Ardan lakukan ya untuk di dunia digital marketing ini? Oke, kalau bisa dibilang ketika fokusnya di dunia peternakan Pak, digital marketing itu memang sangat membantu kita. Dengan cara apa? Kan gitu awalnya. Awal itu jujur aja saya bukan tipikal orang yang
suka selfie, yang suka foto-foto, karena saya nggak terlalu pede. Tapi ketika ngelihat market potensial itu memang kita harus berbranding, otomatis Inofarm Indonesia, peternakan domba ini itu butuh wajah. Butuh wajah siapa yang bisa konsisten selalu muncul, siapa yang bisa mengedukasi. Akhirnya mau nggak mau saya terjun untuk pakai muka sendiri aja. Gitu. Dari memberanikan diri untuk branding, terus saya akhirnya belajar tentang gimana caranya bikin konten yang baik. Dan terlalu banyak peternakan domba yang isinya spill harga. Gitu. Jadi kok menurut saya jenuh nih. Jarang sekali ada yang edukasi. Gitu. Karena kita kan tetap harus tahu, Pak. Ketika edukasi terus, ya belum tentu laku juga kontennya. Gitu. Jadi dari konten-konten edukasi itu nanti kita mulai cari nih, apa sih yang sebenarnya penonton kita suka lihat. Gitu. Ini masih jauh sekali dari ngomongin penonton sampai jadi pembeli. Prosesnya panjang banget itu. Oke, Mas, kita mundur sedikit ke belakang ya. Sebenarnya kenapa sih alasannya farm Mas Ardan ini dinamai Inofarm Indonesia? Kok sepertinya nama itu memang nama besar gitu loh. Inofarm Indonesia sendiri namanya itu diambil dari Inofarmnya dari inovatif farming, Pak. Oh, inovatif farming. Farming bisa jadi bertani, bisa jadi beternak. Kita punya slogan bertani, beternak, berdampak. Oke. Gimana caranya ngasih dampak? At least peternakan kita itu inovatif dulu. Gitu. Apa sih yang bikin pembaruan nih? Peternakan domba itu lokal, bau ternaknya, keriting bulunya. Kita inovasi dulu nih, apa ya? Kita hadirkan peternakan domba yang premium. Kita menggunakan pejantan-pejantan yang unggul, hasil anaknya bagus-bagus. Nah gitu. Jadi mimpi awalnya adalah inovatif dan memang harus selalu berinovasi. Jadi paling enggak filosofinya mendalam lah ya tentang nama farm ini ya. Mas, sejauh ini berapa persen sih penjualan yang terjadi transaksi melalui media sosial atau digital marketing, Mas? Dari penjualan saya bisa bilang 99%, Pak. 99% malahan. 9% ya. Karena mungkin kalau nanti teman-teman ada yang tertarik untuk berkunjung ke sini, teman-teman bisa lihat lokasi kita itu bukan di lokasi keramaian. Kita di pinggir kampung yang berbatasan langsung dengan kelapa sawit, gitu ya, punya PTP. Ini bukan tempat yang dalam tanda kutip the right place sebenarnya. Orang juga sulit berkunjung. Sampai lupa tadi lokasinya berada di mana nih, Mas? Lokasi kita ada di Dusun Kucingan, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, Lampung. Kalau teman-teman mau main bisa ke sini dari Bandara Raden Inten itu cuma 30 menit, Pak. Nah, sebenarnya apa yang menjadi alasan kuat Mas Ardan melakukan digital marketing ini? Karena masalah utamanya ada di usaha saya sebelumnya. Gitu. Jadi, boleh tahu usahanya apa tuh, Mas? Inofarm Indonesia itu sebelumnya namanya cuma Inofarm. Dan bergeraknya di peternakan sapi. Sapi potong fattening. Sapi potong fattening. Kita ngelihat ternyata masalah di sapi untuk skala tertentu, teman-teman. Jadi bisa dibilang gini, terlalu banyak kepala. Ketika kita mau jual ke pemotong, nanti ada perantara, dari perantara masuk ke pemotong, dan keuangan tidak cash. Jadi talangnya terlalu panjang lah ya, gitu kepalanya terlalu banyak. Jadi dari situ kita belajar bahwa gimana caranya peternakan yang di antah berantah nih, yang ada di pelosok-pelosok itu bisa langsung menjual ke end user, ke konsumen. Satu-satunya cara cuma dari branding. Dan branding itu melalui media sosial tadi. Betul, Pak. Mas, sepakat nggak kalau Mas Ardan itu untuk para konten kreator semua ya, yang konten di kandang itu juga mesti ditampilkan nomor kontak kandang gitu. Supaya ya mereka juga dapat kesempatan langsung akses ke user ya. Gitu. Nah, pandangan Mas Ardan seperti apa nih? Kalau kita ngomongin konten kreator yang mereview ke kandang, gitu ya, Pak. Kenapa harus mencantumkan nomor? Ya paling tidak untuk memudahkan si owner kandang supaya dapat akses dari market luar. Tapi kan ada nih, Pak, beberapa
konsep dalam tanda kutip dicegat. Ya, Gitu, ya, ya. dicegat dan dia harus melalui si konten kreator supaya dapat margin tambahan. Ya, ya. Dan menurut saya bisa dilakukan tapi kok agak kurang etikal. Ya. Ya, bisnis etiknya nggak pas lah. Gitu. Ya, karena kan nggak semua teman-teman farm pembudidaya ini kan juga melek terhadap teknologi ya. Betul. Saran Mas Ardan gimana nih untuk teman-teman pelaku usaha di budidayanya nih, supaya apa ya, mereka juga mulai sadar bahwa sudah suatu keniscayaan untuk kita merambah ke dunia digital marketing. Oke. Kenapa peternak harus masuk ke digital marketing? Ini gitu. Karena memang sudah saatnya. Jadi teman-teman sadar atau enggak, jual domba, jual ternak sekarang itu sulit. Karena saingan banyak. Dan coba deh dicek saingan-saingan kita, bisa dibilang semua peternakan besar itu punya sosial media. Ya. Apalah kita yang populasinya nggak terlalu banyak, udahlah kalah saing dari populasi, kalah saing dari popularitas. Jangan sampai paling tidak ketika kita populer, entah sebagai kandang yang dipercaya untuk tempat belajar, oh di sana dombanya bagus-bagus, misalnya kita tuh punya value yang lebih dibandingkan peternakan-peternakan yang lain. Jadi ketika teman-teman bikin peternakan domba yang tidak di branding dan ada saingan yang sudah membranding, kita udah kalah satu level. Dan hati-hati ketika mereka mulai branding dan viral, kita makin ketutup, Pak. Oh, gitu. Tapi paling enggak mereka harus punya akun dulu aja lah. Betul. Ya. Adapun konsep materinya ataupun kontennya itu ya, ya dicoba-coba aja dulu. Sambil Toh juga kayak misalkan tukang dodo sawit aja punya konten kan seperti itu. Masa kita yang investasinya sudah ratusan juta nggak punya konten kan gitu. Nah, terus mengenai apa namanya target Mas Ardan ke depan ini seperti apa sih dalam dunia digital marketing nanti? Oke, digital marketing itu khususnya kalau misalkan di sosial media, kita berencana untuk buat lebih banyak video edukasi dan durasinya lumayan panjang, mungkin di 5 atau 10 menit, ngobrol-ngobrol santai lah, Pak. Karena target utamanya adalah bukan hanya tentang dapat uang berapa dari branding, tapi bisa berdampak seberapa luas. Kita bisa memberikan manfaat apa gitu ya. Betul, karena sedikit cerita teman-teman, gapnya peternak modern, peternak skala industri, dan gapnya peternakan lokal itu terlalu jauh, Pak. Contoh paling gampang, kita bukan peternakan skala industri, tapi kita peternakan lokal yang mencoba belajar bagaimana sistem industri peternakan yang baik dan benar. Contoh misalnya, kandang karantina, domba masuk karantina dulu selama 2 minggu, bebas dari penyakit baru bisa masuk ke kandang utama. Tamu mau masuk ke kandang, food bath dulu, disemprot desinfektan dulu, baru masuk. Dari hal-hal kecil kayak gitu aja, ketika kita masuk ke branding, kita punya diferensiasi, Pak. Gitu. Di samping juga memang benar-benar untuk menjaga sustainability bisnis kita juga ya. Kira-kira kalau teman-teman kepengen merambah ke dunia digital marketing nih, apa langkah awal yang mesti dilakukan, Mas, kira-kira? Oke, agak sedikit berat nih pembahasannya, Pak, karena memang membingungkan. Satu, ketika kita gini teman-teman, disederhanakan aja lah, jangan dibingungkan. Disederhanakan aja. Saya membagi user sosial media itu jadi 2 bagian, teman-teman. Yang pertama adalah user pengguna, dan yang kedua adalah user creator, pembuat video. Kalau terbiasa menggunakan, Pak, kita jadi user, kita cuma nonton, kita nggak akan tahu gimana sih cara buat konten. Coba bayangkan ketika kita biasa menikmati konten, terus tiba-tiba disuruh buat konten, kan pasti bingung. Tapi saran saya, mulai aja teman-teman. Jadi intinya mulai aja. Jelek atau bagus itu soal nanti gitu. Betul. Ya. Jelek atau bagus itu nanti. Teman-teman boleh cek di sekarang berarti sudah hampir 530 video Inovam. Kalau nemu nih di channelnya Inovam Indonesia, video pertama kita, itu jeleknya luar biasa, Pak. Saya kalau nonton lagi, kok bisa video kayak gini diupload? Tapi kan mungkin lama-lama terbiasa kan, karena terpaksa kan, terbiasa akhirnya menjadi budaya kan, begitu kan. Kalau misalkan ada teman-teman yang, Mas, saya itu wajah saya nggak fotogenik gitu, gimana sampean menyikapi itu?
kita kan bukan artis ya, Pak. Gitu. Kalau artis memang yang dijual adalah ketampanan, kecantikan. Benar. Misal saya nih ternakan domba, saya kan nggak ganteng-ganteng amat, tetap ganteng sih gitu. Cuma memang pede karena tujuan kita itu satu, saya mau jualan, yang kedua saya mau bantu ternak lain untuk edukasi. Ya, benar. Ketika goalsnya adalah edukasi, bantu mengajarkan apa yang kita tahu ke teman-teman, urusan ganteng atau enggak belakangan. Jadi kata kuncinya bikin-bikin aja lah ya. Bikin aja. Saran Mas Ardan nih, platform apa yang kira-kira tepat untuk teman-teman yang baru mulai nih? Ada beberapa platform nih. Oke. Gitu. Pembahasannya panjang juga. Oh iya dong. Ya boleh. Saya bikin jadi dikit aja, Pak. Di Novam sendiri, kebetulan saya sendiri yang megang content creator-nya. Kita upload di 4 sosial media, teman-teman. Pertama ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, dan ada YouTube. 4-4-nya kita garap. Dan kontennya semuanya mirroring, Pak. Ya, jadi benar. Saya selalu ngedit satu video, diupload di TikTok, nanti diupload di Instagram. Di rolling lah ya, gitu ya. Bahkan nggak di rolling, Pak. Kontennya sama semua. Oh, sama semua. Kontennya sama semua. Gitu. Jadi hari ini misalkan konten A ya, keempat platform itu A semua. Semuanya A. Kan lebih bagus di rolling tuh. Kalau A, B, AB misalkan gitu, atau ABCD terus jadi DCBA, kan gitu. Cuma untuk pemula, ini nggak ramah pemula, Pak. Kalau tempat kita memang di rolling gitu loh. Gitu kan. Akan lebih bagus, yang penting mulai dulu. Saya juga banyak beberapa pertanyaan dari teman-teman di grup, Mas gimana caranya bikin konten sosial media? Benar. Paling gampang adalah daily activity kamu di kandang itu ngapain aja. Contoh ngarit, ya udah beli tripod, pasang HP ngarit. Terus cerita, halo teman-teman, saya Ardan dari Novam, hari ini agenda kita ngarit. Kita ngarit ini dari jam 9 sampai jam 12 siang, itu cuma dapat 30 kilo. Capek banget teman-teman. Tapi alhamdulillah bisa disyukuri, kita kasih makan ke domba, dombanya senang. Jadi cuma dari ngarit, Pak, udah dapat 1 konten. Oke, selesai ngasih ngarit, makan siang dong otomatis, makan siang ke domba tuh, itu jadi konten lagi. Kita hari ini mau ngasih makan siang ke domba, jadi tadi kita ngarit, terus kepotong hujan, kita harus istirahat, itu panjang tuh ceritanya. Jadi dari beberapa daily activity aja, kita bisa kok untuk memulai konten itu. Tapi banyak yang nggak sadar, masa iya ngarit dikontenin? Jangan salah teman-teman, banyak orang yang sukses dari ngarit di TikTok, bener ya Pak? Benar, dan itu memang belum tentu langsung relate terhadap penghasilan ya. Betul. Gitu. Jadi itu kaitannya teman-teman dengan personal branding ataupun brandingnya farmnya ya. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, selain platform tadi, kira-kira apalagi nih yang dibutuhkan oleh teman-teman kalau misalkan memulai branding tadi, Mas? Oke, tadi kan kita udah ngomongin konten. Contoh kontennya apa? Nah, yang teman-teman harus ingat dan paling simpel, branding itu pamer. Pamerkan segala aktivitasmu. Contoh gini Pak, dari pamer aja, kan pamer tuh gampang ya. Kita punya apa dipamerkan. Kita punya domba, mau jelek mau bagus pamer aja. Kenapa? Awareness-nya dapat dulu. Paling tidak relasi-relasi kita, teman-teman kontak di WhatsApp tahu, oh Ardan sekarang ternak domba. Ya udah, ketika tiap hari kita recall, kita upload video, kebayang nggak Pak? Nanti kalau akikoh kemana ya? Ke teman saya aja Mas. Si Ardan ternak domba, ini kontaknya. Nah itu, kadang itu nggak sadar bahwa branding itu memamerkan. Bagaimana kalau ada yang julid Mas? Walah baru ternak domba segitu aja gitu kan. Misalkan gitu kan. Ini gimana cara nyikapinya? Pasti ada yang julid Pak. Pasti ada yang julid ya? Tapi teman-teman tenang aja, julid sama dengan algoritma yang baik. Makin banyak yang julid, makin banyak yang share, makin banyak cuan yang bisa kita dapat. Sebenarnya gitu. Mantep. Gitu. Jadi mesti harus kapan lagi teman-teman untuk branding masing-masing farm dan masing-masing pelaku ya, teman-teman semua ya. Kira-kira apa saran Mas Ardan untuk teman-teman semua yang mereka belum bergerak untuk ke ranah media sosial ini Mas? Atau digital marketing ini Mas? Saran saya mulai aja dulu, nggak usah mikirin kamera HP saya jelek Mas, saya nggak punya mikrofon, saya nggak punya ini.
Karena konten kreator yang sekarang sukses itu mulainya dari yang nggak punya apa-apa, Pak. Ya bersyukurlah kalau misalkan ternyata HP kita udah bagus. Ya jadikan HP itu modal. Benar, gitu. benar. Dengan walaupun perlu disadari juga digital marketing atau branding itu tidak serta-merta langsung dapat cuan. Ya. Contoh nih Pak, yang lagi viral Facebook Pro nih. Semua orang berbondong-bondong, wah si ini dapat sekian puluh dolar sebulan. Ya. Jadi konten Facebook Pro. Tapi apa yang diupload? Nggak jelas. Lagi di parkiran ngupload Facebook Pro. Bukan tentang apa yang diupload, tapi tentang kita tuh mau ngapain sih? Benar. Gitu. Apa sih arahnya? Oh, kita mau ke peternakan domba. Ya fokus aja di peternakan. Jadi domba ada dulu. manfaatnya juga, gitu ya. Gitu. Mas, kira-kira gambarannya, kalau untuk di kandang seperti ini ya, seperti Mas Ardan, sisi bisnisnya itu dari apanya aja sih selain kita jual dombanya? Kalau kita sudah main di digital marketing. Digital marketing. Ya. Oke. Pertama, digital marketing itu atau branding ya. Itu kita nebar jaring, teman-teman. Sorry, bukan nebar jaring, nebar pancing. Nebar pancing, oke. Nebar pancing yang pakai umpan. Ya. Yang kita nggak tahu di umpan ke berapa ratus akan ada yang makan. Ya. Gitu kan. Dan apa yang dimakan gitu ya? Dan apa yang dimakan, betul. Oke. Kadang teman-teman datang ke sini itu tiba-tiba mau pesan pupuk kohe dari kandang. Oke. Karena kan kita memang produksi nih 10 sampai 15 ton per bulan. Ya. Cuma saya ngupload konten tentang kohe itu mungkin udah 2-3 bulan yang lalu. Nah, edit value-nya apa? Ternyata ketika ada orang tertarik main ke sini atau belajar ke sini, segala macam jenis bisa dijual, Pak. Bahkan sampai yang nggak dijual aja jadi bisa dijual. Karena memang itu ada pasarnya gitu ya. Ada pasarnya. Jadi kira-kira selain dombanya sendiri, terus kohenya, kira-kira apa lagi nih manfaat yang bisa dijual dalam tanda kutip di dunia marketing peternakan domba begini, Mas? Oke, kalau ngomongin misalkan produk digital, ya. Produk digital bisa dibangun. Misal contoh, saya buat buku tentang panduan sukses beternak, misalnya seperti itu, kan akan bisa dijual kalau branding peternakan saya sudah lama dan konsisten. Itu kalau ngomongin tentang produk digital. Dan produk digital yang lain mungkin bisa affiliate, teman-teman. Ngarit, aritnya lo bisa dijual. Ada komisi di aritnya. Iya juga ya. Kenapa nggak tuh teman-teman? Nah, salah satu contoh produk, Pak, yang kita nggak jual tapi ternyata banyak yang pesan, itu jaring plastik. Jaring selat itu ya? Selat, tapi bukan selat yang mahal. Jadi bisa digulung untuk indukan yang baru melahirkan supaya kakinya anakan domba itu nggak kejepit. Ya. Itu kan saya nggak pernah ngupload ke Keranjang Kuning. DM masuk ke TikTok, Mas beli di mana? Saya kirim link Shopee, affiliate saya per bulan banyak pada di situ. Oh, gitu. Nah itu teman-teman. Jadi Mas Ardan juga langsung memberikan contoh, ya kan? Mas Ardan juga memberikan tips bagaimana bermain di media sosial ataupun digital marketing. Betul. Kira-kira nih Mas, di ujung obrolan kita, apa saran Mas Ardan untuk ya teman-teman semua lah seluruh Indonesia yang belum main digital marketing, Mas, supaya mereka melek dan sadar harus sekarang melakukan itu? Oke, kalau teman-teman sekarang lagi ngerasa jual dombanya susah, jual produk pertanian atau perkebunannya susah, mulai aja di digital marketingnya, Pak. Ya. Karena kita nggak akan tahu market mana yang tiba-tiba datang karena video-video yang kita upload. Gitu. Saya bisa ngasih contoh banyak. Mungkin kalau teman-teman sekarang lagi banyak melihat konten tentang peternakan ayam skala rumahan, yang tadinya cuma 10 ekor, tiba-tiba dia bisa punya 20-30. Karena tiap hari dia bercerita tentang saya ternak ayam di rumah tidak bau, ayamnya kuning, telurnya itu merah, anak saya suka. Akhirnya keluarga-keluarga yang lain pun pengen ikut, hanya dari bercerita. Jadi teman-teman jangan ngerasa kita itu nggak bisa bikin konten. Semua orang bisa bikin konten. Yang penting mau memulai dulu. Urusan nanti laku atau enggak itu bukan urusan kita sebenarnya, Pak. Udah urusan yang di atas. Tapi ada ikhtiarnya yang kita keluarkan. Memulai gitu ya. Oke. Gitu. Terima kasih banyak Mas Ardan untuk apa yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ilmu ini bisa keserap untuk teman-teman semua. Dan kalau misalkan teman-teman semua kepengen ngobrol lebih lanjut,
ya kan, kepengen mendalami ilmu apa yang sudah Innofarm Indonesia kontenkan di kontennya Innofarm Indonesia, itu boleh kontak langsung Mas Ardan. Mas, boleh disebutin nomor HP Mas Ardan berapa nih? Oke, kalau di Innofarm teman-teman mau kontak, mau main langsung ke kandang, monggo silakan. Ingat teman-teman, kalau main ke kandang kita mau belajar tidak harus beli. Tujuan kita membuka itu yang penting banyak saudara, banyak teman, Pak. Nggak harus beli. Mau beli di luar, mau beli domba di luar, itu bukan urusan kita kan. Tapi tetap kalau mau main ke sini nggak apa-apa. Kita sharing, kita belajar. Kontaknya kemana? Ke WA admin Innofarm di 0895 2550 4420. Nanti akan kita cantumkan di atas sini sama di deskripsi. 24 jam ya Mas Ardan ya? 24 jam. Oke. Mas Ardan, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi bagi teman-teman sukses beternak semua. Mudah-mudahan sampean juga dapat amal jariahnya dari ilmu yang sudah diberikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa teman-teman.